Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua kan? Sehat. Ya, Sehat, alhamdulillah. Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Ya. Pertama, Alia Afifa hadir. Hadir, Bu. Oke. Maisarah Nur Aisyah hadir. Hadir, Bu. Nanda Wimala hadir. Hadir, Bu. Elis Sifaul Aulia hadir. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bu. Baik. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Materi pembahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada organ pernafasan manusia, yang kedua ada mekanisme pernafasan manusia, yang ketiga ada gangguan sistem pernafasan pada manusia. Lalu di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis ya. Jadi Ibu mohon untuk memperhatikan materi kali ini dengan baik-baik. Seperti itu. Nah, langsung saja. Sudah terlihat pada share screen ini. Adik-adik bisa melihat ini orang ini sedang melakukan aktivitas apa? Menghirup udara di pantai, Bu. Oke, menghirup udara. Yang lain? Ada tanggapan lain? Bernapas, Bu. Ya, bernafas. Nah, betul sekali ya Mbak Alia dan Mbak Maisaroh. Jadi, orang ini tuh sedang bernafas, menghirup udara bebas, seperti itu. Jadi, bernafas itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, sehingga setiap makhluk hidup dari manusia, hewan, tumbuhan itu pasti bernafas. Karena kalau tidak bernafas, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Lalu, nih, sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Seperti yang sudah adik-adik jawab tadi, ada orang yang sedang menghirup udara. Berarti udara itu berasal dari lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai organ pernafasan pada manusia. Apa aja sih organ-organ pernafasan pada manusia itu? Yang pertama, yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat pertama yang dilalui udara dari luar. Nah, di rongga hidung itu terdapat selaput lendir dan terdapat rambut pendek dan halus. Selaput lendir itu berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Dan rambut pendek yang terdapat di dalam hidung berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Jadi udara yang masuk melalui rongga hidung itu pasti akan disaring dulu dengan menggunakan selaput lendir dan
rambut pendek atau halus itu. Paham ya adik-adik? Oke, Ibu Paham, lanjut. Bu. Ibu lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada faring. Tekak atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, bagian yang berwarna biru dan hijau ini merupakan faringnya ya adik-adik. Jadi yang biru ini saluran dari hidung, yang hijau ini saluran dari rongga mulut. Jadi tekak itu merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat katup yang disebut dengan katup epiglotis. Katup epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Jika makanan itu nanti masuknya ke kerongkongan dan kalau udara pernafasan masuknya ke tenggorokan. Ini laring di sini ya. Dan ini adalah katup epiglotisnya di sini. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Pada waktu bernafas, epiglotisnya membuka sehingga udara dapat masuk ke dalam laring. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video mengenai cara kerja dari katup epiglotis. Ibu percepat saja. Nah, tuh, ketika yang hijau-hijau ini kan makanannya. Nah, ketika makanan itu masuk, epiglotisnya itu tertutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kalau makanan itu masuk ke dalam tenggorokan, maka kita akan tersedak. Sudah jelas ya adik-adik? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ibu lanjut. Yang keempat, yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding dari tenggorokan yaitu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Jadi yang gambar yang melingkar seperti ini itu namanya cincin tulang rawan nih ya adik-adik. Cincin tulang rawan itu menyusun dari trakea. Lalu di dalam trakea juga terdapat silia, berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi udara-udara yang masuk ke dalam paru-paru itu disaring pertama itu di rongga hidung, lalu yang kedua di trakea. Karena di trakea itu terdapat silia yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada? Kalau belum ada, Ibu lanjut. Lalu ada bronkus. Ini bronkus. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan. Bisa dilihat di gambar. Trakea ini yang panjang itu bercabang lagi, yaitu menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Tuh. Jadi cabang dari batang tenggorokan itu bronkus ya. Diingat-ingat. Bronkus cabang batang tenggorokan. Lalu selanjutnya ada bronkiolus.
Nah, tadi bronkus, sekarang bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bercabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Jadi, Ibu ulang lagi tadi, cabang dari batang tenggorokan itu bronkus, lalu bronkus bercabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dinamakan dengan bronkiolus. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, cabang-cabang yang lebih kecil itu namanya bronkiolus. Ingat-ingat ya, cabang batang tenggorokan itu bronkus, lalu cabang dari bronkus itu bronkiolus. Lalu setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Jadi ujungnya bronkiolus itu ada alveolusnya. Ini yang bulatan-bulatan ini, bulat-bulat kecil ini namanya alveolus. Selanjutnya ini ada alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel darah ke atmosfer. Berarti di dalam alveolus terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya, Ibu lanjut. Nah, ini yang ke-8 yaitu adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru atau dinamakan dengan pleura. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Itu. Lalu selanjutnya ada mekanisme pernafasan manusia. Proses pernafasan selalu terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi menghirup udara, dan ekspirasi itu mengeluarkan udara. Bisa dibedakan ya adik-adik. Inspirasi itu menghirup udara, berarti udara masuk ke dalam paru-paru, dan ekspirasi mengeluarkan udara, berarti udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernafasan, manusia dapat melakukan 2 mekanisme paru-paru, 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan perut terjadinya secara bersamaan. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana sih proses pernafasan dada dan pernafasan perut itu sendiri. Yang pertama, yaitu inspirasi pada pernafasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, udara masuk ke paru-paru. Bisa kita praktekkan bersama ya adik-adik, coba kita praktekkan saat kita menghirup udara. Kita bisa merasakan tulang rusuk kita itu berkontraksi, sehingga tulang rusuknya terangkat. Dan volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, dan pada saat inilah udara masuk ke paru-paru. Bisa terasa ya adik-adik? Oke. Yang kedua, fase ekspirasi atau mengeluarkan udara. Ketika kita melakukan ekspirasi, otot tulang rusuk yang tadinya berkontraksi itu akan relaksasi, sehingga tulang rusuk menjadi menurun. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Dan pada saat inilah udara keluar dari paru-paru.
Lalu ini gambar dari mekanisme pernafasan dada, mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bisa dilihat, pada waktu inspirasi, rongga dadanya membesar, tulang rusuknya berkontraksi. Ketika turun, ketika relaksasi atau ekspirasi, rongga dadanya itu mengecil dan otot tulang rusuknya itu relaksasi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut juga ada 2 siklus ya, inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, sekat rongga dada atau diafragma itu berkontraksi. Jadi di bawahnya paru-paru itu ada otot diafragma. Ketika inspirasi, otot diafragmanya itu berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar. Jadi otot diafragma itu ketika berkontraksi bentuknya menjadi mendatar. Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Lalu siklus kedua yaitu ekspirasi. Diafragma berelaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung. Pada saat relaksasi, bentuk otot diafragma itu melengkung. Paru-paru mengempis atau mengecil, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, dan udara keluar dari paru-paru. Seperti ini. Kita lihat bentuk otot diafragmanya ya. Pada mekanisme inspirasi, diafragmanya itu mendatar, dan mekanisme ekspirasi, diafragmanya itu melengkung. Seperti ini ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, Ibu lanjut. Selanjutnya yaitu ada gangguan sistem pernafasan manusia. Nih. Apa aja sih gangguan sistem pernafasan pada manusia itu? Kita akan belajar beberapa di antaranya itu ada. Yang pertama ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus, disebut asma bronkiale. Biasanya itu hipersensitivitas terhadap benda-benda asing di udara seperti debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Gejalanya itu ada seperti sesak nafas, nyeri di bagian dada, dan nafasnya itu berbunyi. Selanjutnya ada influenza. Sepertinya semua orang, bahkan ibu atau adik-adik, semuanya juga pernah mengalami influenza ya. Influenza disebabkan oleh infeksi virus orthomisovirus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernafasan. Gejalanya antara lain demam tinggi, hidung tersumbat, wajah pucat, tubuh terasa lemas, dan nafsu makan berkurang. Lalu selanjutnya itu ada pneumonia. Radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Hal ini mengakibatkan seseorang mengalami infeksi yang terjadi. Pneumonia, hal ini mengakibatkan seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan. Gejala yang dialami antara lain demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri di bagian dada, sakit kepala, dan kelelahan. Lalu ada tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini adalah penyakit menular ya.
merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Gejala yang timbul yaitu batuk berkepanjangan, batuk disertai dahak dan bahkan darah, demam, nafsu makan hilang, dan penurunan berat badan. Ini TBC salah satu penyakit yang menular. Lalu ada bronkitis. Bronkitis yaitu infeksi pada bronkus yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Gejala yang timbul diantaranya yaitu batuk berdahak, sakit pada tenggorokan, sesak nafas, hidung tersumbat, dan demam. Lalu ada emfisema. Emfisema yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dari fungsi alveolus. Penyebabnya yaitu dari asap rokok dan polusi udara. Gejala yang dialami antara lain seperti sesak nafas, batuk kronis, nafsu makan juga berkurang. Seperti itu, ya. Jadi Ibu harap setelah kalian mengetahui gejala-gejala dari sistem pernafasan manusia, kalian bisa lebih menjaga kesehatan seperti menghindari asap rokok yang terlalu berlebihan dan menjaga kesehatan lain seperti makanan-makanan yang bergizi seperti itu agar ketahanan tubuh itu terjaga. Seperti itu ya, Adik-adik. Nah, kita berada di penghujung pembelajaran ya. Dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Mbak Alia, silakan bertanya. Bu, kenapa paru-paru sebelah kiri itu lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi sempat kita bahas juga mengenai paru-paru. Jadi paru-paru sebelah kiri lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan karena pada paru-paru sebelah kiri itu juga terdapat rongga untuk menyimpan jantung seperti itu Mbak Alia. Jadi jantung itu letaknya kan di sebelah kiri. Nah, paru-paru sebelah kiri itu terdapat rongga untuk menyimpan sebagai tempat jantung seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami, Mbak Alia? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Lalu ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Maisaroh. Tadi di bagian paru-paru itu ada pleura. Fungsinya itu apa ya, Bu? Oke. Oh iya, pleura. Pleura itu kan selaput ganda ya, selaput yang berlapis dua. Nah, pleura itu berfungsi, pleura itu akan menghasilkan suatu cairan. Nah, cairannya itu berfungsi agar mengurangi iritasi antara rongga paru-paru ketika kita berkontraksi. Ketika paru-paru itu mengembang atau berkontraksi, sehingga mengurangi adanya iritasi dari adanya gesekan dari rongga paru-paru itu. Seperti itu Mbak Maisaroh, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Lalu setelah ini kita akan ada kuis. Akan ada kuis ya, adik-adik. Ibu akan bagikan linknya. Sudah siap kuis belum ini? Sudah siap ya? Insya Allah siap, Siap, Bu. Bu. Insya Allah. Ya, oke, sip.
Kuisnya gampang, tapi kalian dikerjakan dengan teliti ya, jangan terburu-buru. Ibu kirim di linknya di chat Zoom. Sudah terlihat linknya di chat? Nah, kalian bisa join ya. Nah, kalian sudah menjawab kuisnya semua ya. Nah, selamat kepada Mbak Aisyah menduduki peringkat pertama. Nanti bisa menghubungi Ibu, akan ada reward kepada Mbak Aisyah, untuk Mbak Aisyah. Dan untuk teman-teman yang lain, kalian bisa belajar lagi, semangat lagi belajarnya biar bisa mendapat nilai yang baik seperti itu, mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan kuis ya adik-adik. Adik-adik sudah bisa mengerjakan kuis dengan sangat baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu, bentar. Ya. Sudah terlihat ya adik-adik? Udah, Bu. Oke, tugas kelompoknya, kalian membuat kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Kalian itu praktek membuat seperti alat peraga untuk mengetahui kondisi paru-paru seorang perokok. Lalu kalian mengidentifikasi zat-zat yang terkandung dalam rokok dan efek yang ditimbulkan dari merokok. Setelah ini Ibu akan memberikan link YouTube ke grup chat saja, grup WA saja, untuk sebagai referensi bagaimana kalian membuat alat peraganya. Lalu di situ, di dalam video tersebut juga sudah ada alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja, sudah lengkap di situ. Lalu mungkin kalian bisa mengikutinya atau menambahkan modifikasi ataupun semacamnya itu. Lalu untuk identifikasi zat-zat yang terkandung dalam rokok dan efek yang ditimbulkan dari merokok itu, kalian bisa melihat dari berbagai literatur yang ada, seperti di buku ataupun di internet. Tugas dikumpulkan dalam bentuk video, jadi ketika kalian praktek membuat alat peraga, itu di video. Lalu untuk informasi seperti
identifikasi zat-zat yang terkandung dalam rokok dan efek yang ditimbulkan dari rokok itu kalian juga jelaskan dalam video tersebut. Kalian cantumkan dalam video tersebut seperti itu ya. Lalu pengumpulan videonya, Ibu beri waktu 2 minggu, yaitu deadline-nya itu tanggal 16 Juni 2022. Lalu video diupload di channel kelas, di channel YouTube kelas yang sudah kita bikin dulu ya. Yang sudah lalu, setelah itu ada kriteria penilaiannya juga. Ini. Kriteria penilaiannya yaitu ada ketepatan pengumpulan video, kreativitas dalam pembuatan video, dan kejelasan informasi yang diberikan. Jadi kalau kalian tepat waktu mengumpulkan videonya, akan ada nilai plusnya. Kalau terlambat ya akan ada pengurangan nilai. Terus kalian buat sekreatif mungkin desain videonya. Lalu usahakan menyampaikan informasinya dengan jelas agar teman-teman lain yang menonton video kalian juga dapat mendapatkan informasi yang baik, yang benar seperti itu ya adik-adik. Ini. Apakah sudah jelas tugas kelompoknya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Ya, baik ya kalau sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat paham apa yang kita pelajari pagi hari ini, dan semoga pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.